Bahkan doa-doa keberkahan ini juga kita ucapkan ketika mendapatkan rizki. Tanda petik ketika makan, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan Ustadz Mujiman mengatakan bahwa Allahumma barik lana ini bukan hanya doa makan. Karena di situ maknanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah apa-apa yang kau rizkikan kepada kami. Dan rizki itu bukan hanya makan. Jadi bisa dibaca ketika kita mendapatkan gaji misalnya, doakan Allahumma barik lana dan seterusnya. Ketika mendapatkan anak, ketika beli barang baru, silakan doa Allahumma barik lana. Sebab apa? Kadang-kadang benda-benda itu bisa mencelakakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini merupakan salah satu mata rantai dari perjalanan panjang hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik kita pagi ini adalah kunci keberkahan. Berkaitan dengan keberkahan ini, barokah ini sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa seluruh orang-orang yang beriman itu ingin hidupnya dalam keberkahan. Bahkan keberkahan ini merupakan harapan kita setiap saat. Kalau kita uluk salam, di situ ada doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 hal yang kita harapkan dari salam itu, dan itu merupakan kunci-kunci dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, kita itu berharap mendapatkan keselamatan. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, Abraham Maslow itu ada yang namanya safety needs, kebutuhan akan keamanan. Jadi ternyata keamanan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, assalamualaikum itu kebutuhan dasar kita. Keselamatan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bahkan kita setiap hari itu beraktivitas, salah satu tujuannya untuk selamat. Sebagaimana kita ini bekerja setiap hari, itu kan ingin selamat secara ekonomi, selamat dapur kita. Kita makan setiap hari ingin selamat fisik kita agar sehat. Kita berolahraga, itu kan salah satu tujuan keselamatan. Kita menjaga pola makan, kita juga menjaga pola pikir agar terjadi keselamatan mental kita. Karena salah satu penyakit manusia modern itu adalah penyakit mental. Kita tahu kemajuan di segala bidang luar biasa canggihnya.
di bidang produksi luar biasa, di bidang distribusi apalagi, di bidang komunikasi luar biasa, meningkat berlipat-lipat perkembangannya. Tetapi kesehatan mental menurun. Salah satu penyakit masyarakat modern adalah kesehatan mental, rawan stres dan semacamnya. Maka kebutuhan keamanan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Maka dengan kalimat assalamualaikum, selamat kepada kita, dan juga sejahtera. Sejahtera itu adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Itu sejahtera. Orang yang punya banyak harta belum tentu sejahtera ketika rohaninya kering. Maka keterpaduan kebutuhan jasmani dan rohani itu disebut dengan sejahtera, atau orang kita menyebut dengan kemakmuran. Dan itu salah satu dari tujuan negara kita adalah menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin rahimakumullah. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat ini merupakan sesuatu yang kita butuhkan setiap waktu. Sebagaimana contoh dari Ashabul Kahfi. Jadi ketika mereka dalam perjalanan menuju Allah dengan cara sembunyi dari kejaran penguasa yang zalim, maka doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi mohon pertolongan, dan Allah berikan keajaiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidur selama 300 tahun dalam hitungan Hijriah atau 309 tahun dalam hitungan Masehi. Dan mereka merasa tidur hanya seperti sehari saja tidurnya. Itulah diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang-orang beriman itu ingin senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, kemudian interaksi kita dengan masyarakat itu mendapatkan rahmat dari Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Keberkahan ini ada 3 makna. Yang pertama, keberkahan itu disebut dengan ats-tsubut, yaitu kebaikan yang menetap. Kebaikan yang menetap. Ya, kebaikan itu umum, bisa jasmani, bisa rohani. Ingin kita selalu dalam kebaikan. Bahkan doa-doa keberkahan ini juga kita ucapkan ketika mendapatkan rizki. Tanda petik ketika makan, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan Ustadz Mujiman mengatakan bahwa Allahumma barik lana ini bukan hanya doa makan. Karena di situ maknanya Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah apa-apa yang kau rizkikan kepada kami. Dan rizki itu bukan hanya makan. Jadi bisa dibaca ketika kita mendapatkan gaji misalnya, doakan Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ketika mendapatkan anak, ketika beli barang baru, silakan doa Allahumma barik lana. Sebab apa? Kadang-kadang benda-benda itu bisa mencelakakan kita. Anak bisa mencelakakan kita. Makanya puncaknya adalah wa qina adzabannar, dan kita berlindung dari api neraka. Jangan sampai rizki yang kita dapatkan, yang kita nikmati itu justru membawa kepada api neraka. Ketenaran, kemudian jabatan, jangan sampai itu membawa kepada neraka. Maka ujungnya wa qina adzabannar. Maka para pejabat misalnya penting ketika diangkat menjadi pemimpin, doa ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, agar dalam perjalanan menjabat itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru rizki yang mereka dapatkan tidak mencelakakan mereka dan bisa memasukkan ke api neraka. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, ats-tsubut. Jadi kebaikan yang menetap. Kita ingin selalu dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, keberkahan itu adalah az-ziyadah, yaitu kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang bertambah. Misalnya kita investasi, itu kan ingin mendapatkan keuntungan dan terus bertambah. Makanya orang-orang yang jeli dalam bidang ekonomi itu investnya itu biasanya dalam bentuk tanah, atau rumah, atau emas. Karena harga tanah, harga rumah, harga emas itu senantiasa bertambah terus. Kalau investnya itu mobil,
mungkin kurang banyak pertambahannya karena mobil itu sudah keluar dari toko, harganya bisa langsung turun. Tapi kalau investnya itu tanah, emas, itu akan bertambah terus. Dan kita juga berharap bahwa dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita, itu akan bertambah kebaikan. Nah, ini penting bagi kita. Jadi setiap waktu, bertambah waktu, kita semakin bertambah baik. Itu namanya az-ziyadah, yaitu kebaikan yang senantiasa bertambah. Dan yang ketiga adalah an-nama'ah, kebaikan yang senantiasa berkembang. Kalau bertambah itu untuk kita, tapi kalau berkembang juga bisa bermanfaat kepada sekitar kita. Bermanfaat kepada sekitar kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang bisa bermanfaat pada orang lain, itu sebuah bentuk keberkahan. Tapi ingat, manfaatnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena belum selesai memberi manfaat, belum selesai. Tergantung dari motivasi awal kita. Banyak orang memberi manfaat, mungkin motivasinya dunia. Memberi sesuatu ingin dapat dunia, ada dan itu banyak. Sebagaimana contoh ketika seorang calon anggota legislatif di Sulawesi itu memberikan karpet merah kepada sebuah masjid ketika menjelang pemilihan, dan ketika ternyata tidak terpilih, itu karpetnya diminta lagi. Karena ini bukan karena Allah. Itu terjadi, dan takmirnya marah, itu langsung dilempar keluar, itu namanya karpet itu ditarik keluar. Nah, ini kita berharap kebaikan yang kita berikan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun ucapan kita, memberikan bantuan kepada seseorang, itu tidak mudah untuk menjaga keberkahannya. Ketika orang yang kita bantu itu tidak sesuai dengan kita, setelah itu kadang-kadang muncul rasa kecewa kita, rasa penyesalan. Maka ini penting untuk menjaga keistiqomahan dalam niat, sehingga keberkahan itu akan senantiasa berkembang. Seorang guru, pemimpin, pedagang itu niatkan agar kebaikan yang mereka lakukan itu senantiasa berkembang untuk kemanfaatan. Dan itu cara instan untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi cara instan, cara cepat untuk mendapatkan pahala yang berlipat adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan disitulah pembuka rizki. Jadi menurut Ustadz Nasrullah Magnet Rizki dikatakan bahwa rizki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Rizki kita ada pada kebahagiaan orang lain. Bagaimana kita memperbanyak membahagiakan orang, disitulah rizki kita akan semakin luas. Karena orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang, itu akan semakin tinggi koneksinya, semakin tinggi vibrasinya, getarannya semakin tinggi, dan semakin terbuka peluang mendapatkan rizki yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa memberikan kemanfaatan kepada siapapun dimanapun, itu sebenarnya adalah pintu untuk mendapatkan kebaikan yang semakin berkembang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana kunci-kuncinya? Jadi kita kalau ingin masuk ke sebuah tempat harus tahu kuncinya. Maka kunci keberkahan itu tidak lain, yang pertama adalah iman dan takwa. Ini sudah menjadi hal yang sudah pakem, sudah baku, bahwa iman dan takwa itu kunci dari keberkahan. Dan keberkahan itu tidak harus kenikmatan. Keberkahan itu tidak harus yang menyenangkan. Ada sesuatu yang berat tapi itu justru menjadi keberkahan. Kita semua sepakat bahwa Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Tapi di situ perang. Ternyata bukan perangnya yang bermasalah, tapi bagaimana umat Islam di sana itu bisa tetap berjuang dalam iman dan takwa, apapun kondisinya. Seandainya keberkahan itu adalah kenikmatan saja, ya tidak mungkin Nabi Ayub itu sampai lukanya itu sebadan, tidak mungkin. Apakah Allah tidak cinta pada beliau? Ternyata tidak. Justru disitulah keberkahan dibuka. Beliau semakin bersyukur kepada Allah, semakin sabar, dan syukur sabar itulah adalah kunci keberkahan. Jadi apapun kejadiannya, ketika kita respon dengan baik, maka kebaikan itulah yang akan menjadi keberkahan bagi kita. Apapun keadaannya, mungkin gajinya turun, mungkin ada masalah, tapi kalau kita sikapi dengan positif, maka itulah justru kunci keberkahan. Sebab ada orang yang mendapatkan nikmat semakin banyak, semakin jauh dari Allah SWT. Maka disitulah nikmatnya tidak membuka keberkahan kepadanya. Maka iman dan takwa itu menjadi kunci keberkahan.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka keberkahan itu pintunya adalah iman dan takwa. Iman itu spiritualitas, takwa itu religiusitas. Ini pernah saya sampaikan. Jadi iman itu spiritual. Nah, spiritual itu adalah jiwa. Jiwa itu punya karakter, ada vibrasi, getaran, ada energi, dan kesadaran. Kesadaran inilah puncak dari jiwa kita. Semakin sadar kita, itu semakin tinggi kualitas spiritualitas kita. Bapak-bapak yang di masjid setiap hari kan, kalau dihitung secara fisik bosan, Mbak, bosan. 5 kali ke masjid bosan kalau dihitung secara fisik. Tapi kalau spiritual itu ada kekuatan yang tidak bisa kita logikakan dengan kata-kata. Betapa banyak kaum muslimin di luar tidak ke masjid. Kenapa? Hitung-hitungannya sholat di rumah pun tidak apa-apa. Hitungannya begitu. Tapi orang-orang yang punya spiritualitas yang semakin berkembang, meningkat, itu semakin rindu untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu spiritualitas. Nah, spiritualitas yang bagus itu akan membuka religiusitas yang bagus. Ibadahnya semakin bagus, semakin tekun beribadah. Nah, itu kunci keberkahan. Kemudian yang kedua, kunci keberkahan itu adalah sholat. Sholat. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita punya masalah, sabar dan sholat. Itu kunci membuka keberkahan. Dan sholat itu indikator ketahanan pribadi. Coba bapak-bapak bisa lihat, ibu-ibu, orang yang tidak sholat itu tidak tahan pribadinya. Indikator ketahanan pribadi itu adalah sholat. Indikator ketahanan keluarga adalah sholat. Indikator ketahanan masyarakat adalah sholat. Seandainya di sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, maka setan akan berkuasa. Setan akan berkuasa di kampung itu. Semakin banyak kemaksiatan terus. Itu kunci, bahwa kunci keberkahan yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, kunci keberkahan adalah sedekah. Dan sudah tahu semua, dengan sedekah itu Allah buka keberkahan pada kita. Dan yang keempat, kunci keberkahan adalah memberi maaf. Forgiveness, memberi maaf. Setiap masalah kalau sudah dimaafkan, itu akan semakin mudah untuk cair kembali. Yang jadi masalah itu kita punya ego. Ego itulah yang menghambat pemaafan. Ego kita. Ego, semakin egois orang, semakin egois, maka semakin sulit memberikan maaf kepada orang lain. Ketika sudah tidak ada maaf di situ, maka bisa merusak amal-amal kita, kebocoran energi, kebocoran amal. Jadi memaafkan ini kunci yang sangat besar untuk semakin diterimanya amal-amal kita. Hati-hati, kebencian-kebencian itu bisa merusak amal. Wala tubtilu a'malakum. Atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan jangan engkau batalkan amal-amalmu. Nah, batalnya amal itu salah satunya adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu yang tidak terasa itu adalah kebencian. Kalau itu minum khamr kelihatan minum khamr. Tapi kalau kebencian tidak terasa. Kebencian kepada orang itu tidak terasa. Maka mari kita bersama-sama menjaga ini, mengurai benang-benang kebencian itu agar mudah memaafkan. Dan yang terakhir adalah kunci keberkahan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini sudah paten, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menjadikan zikir, kemudian memahaminya, mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran itu kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan. Ya. Mubarakun, yadabbaru juga sebagai tadabbur, supaya dihayati, direnungkan Al-Quran itu. Jadi orang-orang kalau hanya membacanya tapi tidak merenungkan, belum mendapatkan kesempurnaan keberkahan. Kemudian waliyatadzakkaru ulul albab, dan untuk berpikir kita ini, untuk mengingat Allah, untuk memikirkan kehidupan ini bagi orang-orang yang menggunakan akal.
Itu kunci keberkahan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita sekalian dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, waktu kita, sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.